Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita adalah pertemuan kita yang ketujuh, di mana pertemuan terakhir sebelum UTS, karena setelah UTS kita akan membahas subbab baru yaitu tentang teori himpunan. Nah, di akhir pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai aplikasi logika pada rangkaian listrik. Jadi di sini diperlihatkan bahwa logika itu dapat diterapkan langsung dalam kehidupan nyata, salah satunya pada rangkaian listrik. Nah, sebelum itu ada pembahasan mengenai pola pikir dan induksi matematika. Jadi, pertemuan ketujuh kita akan membahas mengenai pola pikir, induksi matematika, dan aplikasi logika pada rangkaian listrik. Nah, untuk pola pikir sendiri itu ada dua, yaitu induktif dan deduktif. Ini kan sudah kalian pelajari juga ya di pelajaran bahasa Indonesia ya. Pola pikir deduktif adalah seseorang menggunakan pola pikir deduktif apabila orang tersebut berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Nah, matematika sendiri itu disusun berdasarkan pola berpikir deduktif. Jadi dari yang umum diambil khusus. Contohnya itu seperti rumus-rumus, itu kan bentuk umum, terus kita bisa menggunakan rumus itu untuk menghitung apabila angka-angkanya itu kita masukkan secara khusus. Seperti kalau misalkan yang paling umum itu Pythagoras. Itu kan rumus umumnya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, dengan C-nya itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. AB-nya itu sisi yang lainnya. Nah, kalau misalkan saya punya A-nya 2, B-nya 3, berarti C-nya adalah akar 13, atau A-nya 3, B-nya 4, berarti C-nya adalah 5. Seperti itu kan berarti dari umum, rumus Pythagoras itu secara khusus kalau A-nya berapa, B-nya berapa, maka kita ketemu C. Itu salah satu contoh matematika itu disusun berdasarkan pola pikir deduktif. Tetapi perkembangannya matematika itu terbentuk atau berkembang dari pola pikir induktif atau deduktif. Jadi untuk mengembangkan matematika itu bisa dari pola pikir yang induktif dan juga deduktif. Contohnya yang induktif itu misalkan kayak pola bilangan, terus ternyata berpola seperti ini, jadi secara umum bentuknya gini, itu kan contoh perkembangannya. Tapi kalau pola berpikirnya dia dari umum ke khusus gitu ya. Contohnya di sini secara yang kata-kata umum, semua guru mendapatkan gaji kurang dari 5 juta rupiah. Ini kan secara umum, siapapun guru itu dikatakan mendapat gaji kurang dari 5 juta rupiah. Nah, secara khususnya Pak Ali merupakan seorang guru. Berarti kan kita sudah menyebutkan subjek satu orang tertentu gitu kan, guru. Nah, kesimpulannya ditarik secara khusus, yaitu gaji Pak Ali kurang dari 5 juta rupiah. Karena semua guru mendapatkan gaji kurang dari 5 juta rupiah dan Pak Ali merupakan seorang guru, maka gaji Pak Ali kurang dari 5 juta rupiah. Jadi yang dari umum ditarik ke khusus, itu pola pikir deduktif. Kemudian pola pikir induktif adalah seseorang menggunakan pola pikir induktif apabila orang tersebut berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Contohnya, misal diketahui fakta Pak Ali seorang guru dan gajinya kurang dari 5 juta rupiah, berarti kan khusus, hanya untuk Pak Ali kan. Kemudian ada Bu Ani juga guru, mendapatkan gaji juga kurang dari 5 juta rupiah, khusus juga Bu Ani. Kemudian ada Pak Rio juga guru, gajinya kurang dari 5 juta rupiah. Nah, dari khusus-khusus itu kemudian ditarik kesimpulan semua guru mendapatkan gaji kurang dari 5 juta rupiah. Nah, itu contoh pola pikir induktif. Tapi pola pikir induktif itu kadang kan kurang tepat. Kalau seperti contoh ini kan cuma karena 3 kasus khusus ya. Tapi jadi tidak bisa kita terus tarik kesimpulan secara umum semua guru mendapatkan gaji kurang dari 5 juta rupiah. Itu kenapa matematika itu kan dipastikan kebenarannya. Makanya yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Tapi kalau berkembangnya kita bisa induktif, bisa deduktif gitu ya.
Kemudian kalau contoh lain dalam matematika itu menentukan pola bilangan. Jadi suku pertamanya 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6, suku keempatnya 8, suku kelimanya 10. Dan ini secara khusus suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ditarik secara umum, suku ke N-nya adalah 2N. Jadi menentukan pola bilangan itu adalah contoh pola berpikir induktif. Kemudian kita masuk ke subtopik baru, yaitu induksi matematika. Sepertinya di SMA sudah pernah diajarkan ya induksi matematika. Nah, di sini coba Ibu kupas lebih. Mungkin ada sedikit tambahan ilmu atau perbedaan dari waktu di SMA. Nah, induksi matematika merupakan pembuktian deduktif. Meskipun namanya induksi, tapi dia itu pembuktian deduktif. Jadi, pola pikirnya dari umum ke khusus. Induksi matematika atau disebut juga induksi lengkap sering dipergunakan untuk pernyataan-pernyataan yang menyangkut bilangan-bilangan asli. Induksi matematika terbagi dua, yaitu umum dan kuat. Jadi kemarin kita sudah mempelajari metode pembuktian itu ada 3 kemarin kan ya. Bukti langsung, terus aturan bukti bersyarat, dan bukti tidak langsung. Dimana ketiga hal tersebut itu dapat kita gunakan pembuktiannya untuk secara kata-kata gitu ya, maksudnya secara umum, bisa secara bilangan, bisa secara deskriptif. Nah, kalau induksi matematika ini khususon hanya untuk yang terkait bilangan asli. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa dinyatakan sebagai pernyataan yang terkait bilangan asli, kita tidak bisa menggunakan induksi matematika untuk pembuktiannya. Nah, induksi matematika terbagi dua, yaitu umum dan kuat. Induksi matematika umum, pembuktian secara induksi matematika umum ingin membuktikan bahwa teori atau sifat itu benar untuk semua bilangan asli atau semua bilangan dalam himpunan bagiannya. Biasanya yang di SMA itu masih bilangan asli ya kayaknya. Caranya ialah dengan menunjukkan bahwa sifat itu benar untuk N sama dengan 1, karena bilangan asli kan dimulai N sama dengan 1. Awalnya paling kecilnya adalah 1. Nah, atau S1 adalah benar. Kemudian ditunjukkan bahwa bila sifat itu benar untuk N sama dengan K, atau SK-nya benar, menyebabkan sifat itu benar juga untuk N sama dengan K plus 1, atau SK plus 1-nya benar. Atau skema pembuktiannya seperti ini. Misalkan saya punya PN adalah pernyataannya bergantung pada N bilangan bulat positif. Terus kita ingin membuktikan PN benar untuk semua N bilangan bulat positif. Berarti langkah induksinya adalah yang pertama, basis induksi. Tunjukkan P1 benar. Itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Boleh pakai bukti yang kemarin, bukti langsung, tidak langsung, atau aturan bukti bersyarat untuk menunjukkan sesuatu itu benar. Terus yang kedua, hipotesa induksi. Jadi asumsi kita itu disebut juga hipotesa induksi. Misalkan PN benar untuk N sama dengan K. Nah, hipotesa induksi ini digunakan untuk membuktikan bahwa PN yang N-nya sama dengan K plus 1 atau PK plus 1 itu benar. Jadi ada 3 langkah untuk membuktikan atau menggunakan pembuktian induksi matematika. Contohnya kita masuk aja langsung, tunjukkan bahwa ini itu sama dengan N kuadrat untuk N bilangan bulat positif. Jadi penjumlahan 1, 3, 5 atau penjumlahan bilangan ganjil itu ada sama dengan N kuadrat. Nah, jawabnya berarti kita nyatakan dulu kalimat yang mau kita buktikan itu dalam PN. Jadi, kalimat itu terkait dengan N bilangan bulat positif. Kalau di sini menunjukkan 1 plus 3 plus 5 sampai plus 2N min 1 sama dengan N kuadrat, berarti PN-nya adalah itu untuk N bilangan natural. Berarti kalau N-nya 1, berarti 2 kali 1 dikurangi 1. Berarti 1 sama dengan 1 kuadrat. Apakah benar? Tuh, kalau P2 berarti ininya N-nya sampai 2 ya.
2 kali 2, 4, 4 kurangi 1, 3. Berarti 1 tambah 3 sama dengan 2 kuadrat atau sama dengan 4. Itu apakah benar gitu kan? PN-nya kita nyatakan dulu, kemudian langkah pertama induksi yaitu basis untuk induksi. Untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1 berarti P1 kan? P1 berarti N-nya ini diganti 1, 2 kali 1, 2, min 1, 1. Kemudian ininya diganti N-nya 1, berarti 1 kuadrat. 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat kan sama dengan 1, berarti itu benar, maka P1 benar. Nah, kemudian kita masuk ke hipotesa induksi. Misalkan untuk N lebih besar sama dengan 1, PK benar. Maka 1 plus 3 plus 5 plus sampai 2K-1 itu sama dengan K kuadrat. Untuk K-nya itu lebih dari 1. Kemudian akan dibuktikan PK plus 1 benar, artinya 1 ditambah 3 tambah 5 sampai 2K-1 ditambah 2 kali K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Berarti kan kalau PN kan di sini 2 kali N min 1, berarti kalau PK plus 1 berarti 2 kali K plus 1 min 1. Nah, ini apakah benar? Berarti kita uraikan saja, coba membuktikannya. Berarti kita uraikan hasilnya ini. Berarti kan sama dengan dari 1 sampai 2K-1 ini kan sama dengan PK. Ya kan? Nah, PK-nya sama dengan K kuadrat, berarti ini bisa saya gantikan dengan K kuadrat. K kuadrat ditambah 2 kali K plus 1 min 1. Berarti K kuadrat ditambah 2K plus 2 min 1. Berarti sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Dimana itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Berarti terbukti benar yang kita inginkan. Ini sama dengan ini. Jadi terbukti 1 plus 3 plus 5 plus sampai 2N min 1 itu sama dengan N kuadrat untuk N bilangan bulat positif atau bilangan asli. Oke, sampai sini. Ini mungkin udah biasa ditemui ya di sini. Ada lalat yang ini ya. Ini K lebih besar sama dengan 1, bukan N. Kemudian selanjutnya induksi matematika yang diperumum atau diperluas. Prinsip induksi matematika digunakan untuk membuktikan pernyataan PN di mana N dimulai dari N sama dengan 1. Nah, prinsip induksi yang diperumum digunakan untuk membuktikan pernyataan PN di mana N tidak harus dimulai dari 1, tetapi berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Artinya dia nggak harus dari 1, bisa saja dia cuma berlaku untuk N lebih besar sama dengan 2 atau N lebih besar sama dengan 10, berarti dia dimulainya dari basisnya 10 gitu ya. Misal di sini PN adalah pernyataan yang bergantung pada N bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan PN benar untuk N bilangan bulat N lebih besar sama dengan 0. Berarti langkah induksinya, basis induksinya kita mulai dari PN 0. Itu harus benar. Jadi apa ya? Batas bawah N-nya itu harus benar. Namanya basis berarti kan yang paling bawah. Kemudian hipotesa induksi tetap, baru buktikan bahwa berlaku untuk PK plus 1 benar. Sini buktikan bahwa 2N lebih besar sama dengan 2N plus 1 untuk N lebih besar sama dengan 3, N bilangan asli. Berarti di sini basisnya N0-nya dia adalah 3. Kita nyatakan PN-nya dulu sesuai dengan yang buktikan. Terus basis induksinya berarti untuk N sama dengan 3. Kita substitusikan 2 kali 3 ditambah 1 berarti 6 tambah 1 sama dengan 7. Dimana kita tahu 7 itu kurang dari 8. Berarti boleh Ibu tuliskan 7 itu kurang dari 8 atau sama dengan. Kalau atau kan kalau satunya udah benar, dia masih benar gitu kan. Jadi 7 kurang dari 8 atau 7 kurang dari 8 atau sama dengan 8 itu kan benar ya.
Berarti 7 kurang dari atau sama dengan 8, di mana 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Berarti aturan itu 2 pangkat N lebih besar sama dengan 2N plus 1 itu benar untuk N sama dengan 3. Jadi untuk basis induksi sudah terbukti. Kita masuk ke hipotesis induksi. Hipotesis induksinya itu dianggap benar untuk N sama dengan K. Berarti 2 pangkat K itu lebih besar sama dengan 2K plus 1. Kita masuk ke langkah induksi, akan dibuktikan 2K plus 1 itu lebih besar sama dengan 2K 2 kali K plus 1 plus 1. Perhatikan, 2K plus 1 itu kan artinya 2 dikali 2K. Nah, 2K sendiri kita peroleh dari hipotesa induksi, itu sama dengan lebih besar atau sama dengan 2K plus 1. Berarti 2 dikali 2K plus 1. Berarti 2K plus 1 itu lebih besar sama dengan 2 kali 2K plus 1. Ini kita uraikan, berarti sama dengan 2K plus 1 ditambah 2K plus 1. Karena dikali 2 kan, berarti ini dijumlahkan 2 kali gitu kan. Atau boleh juga langsung ya. Jadi hasilnya 2K plus 2 ditambah 2K. Atau kalau misalkan langsung dari sini juga boleh 4K plus 2. Berarti kan kalau langsung 4K plus 2. Karena kita mau bentuknya 2K plus 1 plus 1. Berarti kita uraikannya 2K plus 2 plus 2K. Nah, 2K plus 2 ini kita keluarkan 2-nya, jadi 2 kali K plus 1 plus 2K. Nah, di sini kan yang kita mau kan sebenarnya cuma yang ini. 2K plus 1 itu lebih besar sama dengan 2 kali K plus 1 plus 1, gitu kan. Nah, di sini kita peroleh, tapi ada plus 2K, gitu kan. Tapi K-nya tadi adalah lebih besar sama dengan 3, berarti 2 kali bilangan positif yang lebih besar sama dengan 3, pasti lebih besar sama dengan 1. Ini 2K-nya sendiri pasti lebih besar sama dengan 1, berarti kita peroleh 2K plus 1 itu lebih besar sama dengan 2 kali K plus 1 plus 1. Ini dari karena 2K ini itu lebih besar sama dengan 1 karena K-nya sendiri itu minimal 3. 3 dikali 2 minimal 6. Berarti minimal dia 6. Pasti lebih besar dari 1. 6 lebih besar dari 1. Jadi terbukti sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian kita masuk ke induksi matematika kuat. Pembuktian induksi matematika kuat lebih menekankan kalau asumsi tidak hanya berlaku di N sama dengan K, tapi N kurang dari sama dengan K. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan dia berlaku untuk N sama dengan K. Nah, kalau induksi matematika kuat tidak hanya berlaku di N sama dengan K, tapi sebelum-sebelumnya juga. Mulai dari N1, N2, N3, N4, sampai K-1 dan K juga. Itu kalau induksi kuat. Jadi sebelum deretan sebelumnya, deretan yang lebih kecilnya itu juga benar. Kalau induksi yang umum tadi cuma di K-nya benar gitu ya. Nah, misal Pn adalah pernyataan yang bergantung pada n bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Langkah induksinya tetap basis induksi, tunjukkan Pn0-nya benar. Kemudian hipotesa induksi. Kan tadi menekankan dia benarnya untuk yang kurang dari K-nya itu juga benar gitu kan. Berarti misalkan PN0 per 1 sampai PK-1 dan PK itu benar. Untuk setiap K lebih besar sama dengan N0. Jadi perbedaannya di sini. Kalau yang induksi umum tadi kan cuma PK benar, tapi kalau induksi matematika kuat dimulai dari PN0 sampai PK itu benar. Nah, buktikan bahwa PK plus 1 benar. Contoh, bilangan bulat positif disebut, pertama kita masuk ke definisi dulu. Bilangan bulat positif itu disebut prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut habis dibagi 1 dan dirinya sendiri.
artinya kalau misalkan di kalkulator dia nggak ada koma-komanya, itu artinya habis dibagi. Atau faktor pembagiannya itu hanya 1 dan dirinya sendiri. Tunjukkan setiap bilangan bulat positif n lebih besar sama dengan 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Itu PN-nya berarti. Itu yang sebelumnya adalah definisi bilangan prima, setelahnya itu yang PN-nya. Nah, dari definisi bilangan prima itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa 1 bukan bilangan prima. Karena kata-kata bilangan bulat positif prima itu jika dan hanya jika habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Dengan anggapan dirinya sendiri ini tidak sama dengan 1. Kalau sudah sama dengan 1, kenapa mereka harus dibedakan? Maka dari itu, bilangan bulat prima yang dinyatakan adalah mulai dari 2. 2 kan habis dibagi 1 dan dirinya sendiri, yaitu 2. Di bilangan prima dimulainya dari 2 ya. Jawab untuk PN-nya kita nyatakan berarti N dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima. Itu yang akan kita buktikan secara induksi matematika kuat. Basis induksinya berarti N sama dengan 2 karena definisi bilangan prima tadi. Jika N sama dengan 2, maka 2 sendiri adalah bilangan prima. Dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Jadi maksudnya perkalian itu adalah dia sendiri itu udah disebut perkalian gitu loh. Maksudnya dapat dinyatakan dia sendiri. Paham nggak? Kalau misalkan 3 itu juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, yaitu 3 itu sendiri, meskipun gak ada temannya, tapi 3 itu sudah dikatakan dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Terus hipotesa induksinya berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai K itu dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari 1 atau lebih bilangan prima. Jadi misal 4 itu hasil kali bilangan prima 2 kali 2. 5 itu sama dengan 5, 6 sama dengan 2 kali 3, dan seterusnya. Nah, akan dibuktikan K plus 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima. Jika K plus 1 adalah bilangan prima, maka K plus 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali satu bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Seperti contohnya 2 tadi kan, dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. 3 juga sama, 5 juga sama. Jadi kalau dia prima, dia dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Tapi jika K plus 1 bukan bilangan prima, maka akan ada bilangan positif A sedemikian sehingga A itu pasti kurang dari K plus 1 yang membagi K plus 1. Kalau A-nya sama dengan K plus 1, berarti kan dia membagi dirinya sendiri toh. Nah, namanya aja K plus 1 bukan bilangan prima. Berarti ada faktor pembagi lain yang lebih kecil dari K plus 1 yang dapat membagi K plus 1 itu, yaitu misalkan di sini A. Nah, A dikatakan habis membagi K plus 1. Simbolnya gini ya, A garis tegak K plus 1 sama dengan B. Itu artinya K plus 1 sama dengan A kali B. Kalau misalkan kalian secara realnya ya, misalkan 2 garis tegak 6, berarti 2 habis membagi 6. 2 habis membagi 6 karena 2 membagi 6 itu sama dengan 3. Artinya 6 dibagi 2 itu sama dengan 3 gitu. Berarti K plus 1 sama dengan 6 sama dengan 2 kali 3. Jadi hasil bagi dikali pembaginya. Berarti K plus 1 sama dengan A kali B. Nah, dari hipotesa, karena A itu kurang dari K plus 1 dan B kurang dari K plus 1 juga, maka A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima. Biru ya, A kurang dari K plus 1, B kurang dari K plus 1. K
kalau A kurang dari K plus 1 berarti kan pakai hipotesa induksi tadi kan, yang kurang dari K plus 1 itu dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan prima. Berarti A dan B sama-sama dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima. Sehingga A kali B yang sama dengan K plus 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima. Karena A-nya bisa dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, B-nya juga perkalian bilangan prima, berarti kalau dikalikan, ya tetap perkalian bilangan prima. Jadi K plus 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima. Jadi terbukti Pn dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima untuk n lebih besar sama dengan 2. Jadi gitu 3 contoh induksi matematika, mulai dari induksi matematika asli, yaitu n-nya dimulai dari 1, induksi matematika yang diperumum, dan induksi matematika kuat. Nah, di sini kalau ada misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup ya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi logika pada rangkaian listrik untuk pengetahuan tambahan ya. Nah, di sini dalam rangkaian listrik itu kan ada saklar ya. Listrik itu akan jalan terus atau listrik itu akan terhenti gitu kan. Saklarnya tertutup berarti listriknya itu nyambung, akan ada aliran listrik terus, dan saklarnya terbuka itu nggak ada aliran listrik. Nah, kalau nyambung ibaratnya berarti ada aliran, itu bisa dia ekuivalen dengan pernyataan matematika logikanya adalah benar atau bisa dinyatakan dengan 1. Itu logika klasik namanya ya. Benar itu 1, salah itu 0. Berarti kalau saklarnya tertutup itu benar, kalau saklarnya terbuka itu salah. Kalau tertutup nilainya benar sama dengan 1, kalau terbuka nilainya salah atau 0. Nah, dalam rangkaian listrik itu kan ada hubungan seri dan paralel. Nah, hubungan seri. Jadi kalau misalkan saya punya P dan Q, saya hubungkan secara seri. Kalau P-nya mati, Q-nya juga mati nggak? Mati kan, berarti nggak ada aliran listrik. Itu kan hukum hubungan seri dalam aliran listrik. Berarti kalau salah satunya itu saklarnya terbuka, P atau Q-nya terbuka, maka nggak akan ada aliran listrik. Atau dia berarti bernilai salah kan? Atau bernilai 0. Nah, kalau misalkan keduanya tertutup, barulah dia ada aliran listrik. Atau dia bernilai 1 gitu. Jadi secara logika matematika, kalau P dan Q sama-sama tertutup, baru rangkaian seri tersebut jalan atau mengalir, bernilai 1 tertutup. Nah, kalau salah satunya aja terbuka, dia pasti tidak akan mengalir aliran listriknya, jadi dia 0. Nah, ternyata tabel kebenaran ini dapat kita lihat mirip atau ekuivalen dengan tabel kebenaran konjungsi. Kalau satu itu kita samakan dengan benar, 0 samakan dengan salah, berarti kan konjungsi kan benar-benar maka benar. Benar salah maka salah, salah benar maka salah, dan salah maka salah. Jadi hubungan seri ini itu erat kaitannya dengan konjungsi atau dan di logika gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, di sini operasinya perkalian. Seperti kalau misalkan kalian dipermutasi atau kombinasi dulu kan kalau syaratnya dan berarti dikali. Kalau syaratnya atau berarti ditambah gitu kan. Kalau permutasi atau kombinasi dulu di SMA itu kan ya. Nah, sama. Ini berarti karena dua syarat dia berhubungan, berarti secara langsung berarti hubungannya dan. Dapat dilihat tabel kebenarannya, ada hubungannya dengan dan. Kalau dan dia perkalian ini tadi, hubungan seri. Ini kan 1 kali 1 kali 0 kali 1 0 gitu kan. Sehingga P kali Q atau hubungan seri ini itu ekuivalen dengan logika konjungsi. Nah, yang kedua yaitu hubungan
paralel. Kalau secara skema gambar listrik kan gini. Nah, kalau di sini P-nya itu mati, Q-nya kan tetap bisa nyala kan, alirannya tetap bisa nyambung. Kalau Q-nya mati, P-nya tetap bisa nyambung. Tapi kalau keduanya mati, baru tidak bisa nyambung. Jadi kalau secara tabel kebenaran, kalau ininya nyambung, saklarnya tutup-tutup, maka tutup. Tutup buka tetap tutup. Kalau paralel kan tutup buka tetap buka. Kalau tutup semua baru yang akhirnya tidak ada aliran listrik, tidak menyala lampunya gitu kan. Kalau dulu di SMA lampu ya biasanya ya yang contoh hubungan paralel. Nah, ini tuh ternyata kalau kita lihat dia ekuivalen dengan disjungsi. Disjungsi itu kan benar atau benar maka benar, benar atau salah maka salah, salah atau benar maka benar, salah atau salah maka salah. Hingga ini tuh ekuivalen dengan disjungsi. Kenapa ini pakai tambah? Karena kita tahu dia syaratnya ini atau ini. Berarti seperti di permutasi dan kombinasi. Kalau atau berarti dia ditambah. Kalau ada dua pilihan, berarti kan tambah. Tapi kalau keduanya harus memenuhi, berarti kan dan pakai yang. Pakai perkalian gitu ya. Jadi kalau dia hubungannya seri, kita pakainya P kali Q. Dan dia ekuivalen dalam logika konjungsi. Kalau paralel berarti dia P plus Q pakai penjumlahan. Dia ekuivalen dengan disjungsi kalau di logika. Nah, selanjutnya ada yaitu komplemennya. Kalau di logika itu kan ada negasi. Nah, kalau di aliran listrik ada komplemen. Artinya kalau P-nya itu buka, P aksennya tutup. Kalau P aksennya tutup, P-nya buka. Jadi kayak kalau misalkan secara nyata tuh ya kayak lampu kelap-kelip itu loh. Lampu ini nyala, lampu satunya enggak. Kayak gitu yang ada hukum ada hukum apa sih? Hukum saling berkomplement, satunya hidup, satunya enggak, satunya hidup, satunya lagi enggak gitu. Jadi kalau misalkan di sini disimbolkan P aksen gitu kan, komplement dari P. Kalau P-nya hidup, P aksennya mati. Kalau P aksennya mati, P-nya hidup. Nah, itu sama dengan di logika juga, yaitu negasinya. Hubungan seri yang saling komplement menjadi kontradiksi. Artinya kalau P-nya hidup, berarti P aksennya kan mati. Berarti dia jadi mati kan. Berarti 0. Kalau P-nya mati, berarti P aksennya hidup. Tapi 0 dengan mati dan hidup, kalau diseri menjadi mati. Berarti dia kontradiksi. Apapun kemungkinan P-nya, baik hidup ataupun mati, tetap aja keseluruhannya dia mati. Atau P plus P aksen ekuivalen dengan 0. Atau kalau misalkan di logika matematika P dan negasi P itu ekuivalen dengan kontradiksi atau salah. Ini negasi P ya. P aksen itu untuk kalau di dalam rangkaian listrik. Nah, selanjutnya kalau hubungan paralel dia ekuivalen dengan tautologi. Dia dan komplemennya ekuivalen dengan tautologi. Bisa kalian lihat di sini ya. Kalau buka, tutup berarti tutup, tutup, buka berarti tutup. Ya tautologi. Jadi P plus P aksen itu ekuivalen dengan 1 atau P disjungsi negasi P itu ekuivalen dengan tautologi. Nah, selanjutnya contoh soal terkait rangkaian aliran listrik. Gambarkan rangkaian listrik jika kita punya pernyataan logika seperti ini. P atau dalam kurung Q dan negasi P. Berarti kita bisa gambarkan dia P atau ini kan berarti ini dan ini dihubungkan oleh paralel karena atau, dan di dalamnya ini dihubungkan oleh dan, berarti Q dan negasi P ini dihubungkan oleh
seri karena pakai dan. Nah, negasi P kalau di dalam rangkaian listrik menjadi P aksen, komplement dari P. Kalau P-nya hidup, P aksennya mati, yang seperti itu. Jadi gambar skemanya seperti ini. P atau berarti P dengan yang ini itu paralel. Kemudian yang dalam kurung itu seri Q, P aksen. Nah, kalau dibuat tabel kebenarannya seperti ini. Udah ahli ya kalian kalau membuat tabel kebenaran ya. Udah bisa, udah canggih. Kalau ada 2 pernyataan berarti ada 4 kemungkinan gitu ya. Kan kalau P aksen kan cuma diperoleh dari P, berarti tetap cuma ada 2 ya. Kemudian contoh yang lain soalnya itu biasanya seperti ini. Tentukan pernyataan simbolik yang sesuai dengan jaringan berikut. Jadi ada jaringannya, pernyataan simbolik logikanya seperti apa. Kalau tadi ada pernyataan logikanya, pernyataan simboliknya seperti apa. Kalau tadi ada pernyataan logikanya, pernyataan skemanya atau gambarnya seperti apa. Nah, kalau sekarang ada gambarnya, pernyataan simboliknya seperti apa. Di sini kan P dengan Q hubungannya dia adalah paralel, berarti P atau Q. Terus dikurung. Dan karena ini berhubungan seri sama ini, berarti P atau Q dalam kurung dan R atau P aksen dalam kurung. Karena R dengan P aksen dia berhubungan paralel, dan P aksen itu kan setara atau ekivalen dengan negasi P. Kalau dalam logika berarti dia simbolnya adalah P atau Q, dan ini kan dihubungkan oleh seri, ini paralel. R atau negasi P. Ini di sini keliru ya, saya negasi P seharusnya. Nah, kalau dibuat tabel kebenarannya seperti ini. Gitu. Cukup ya. Jadi bisa dilihat kalau dalam rangkaian listrik itu juga menerapkan teori logika. Cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan di grup. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.